Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Salamah, Hovifah Rubang Anissa, dan Sri Rahayu akan mempresentasikan video pembelajaran dari mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik dengan dosen pengampu Bapak Ujang Yarusoleh, MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini kami akan membahas mengenai kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence yang diartikan kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sehingga kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap, dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa, bahwa ada 6 aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, pemahaman, understanding, kemampuan, skill, nilai, value, sikap, attitude, dan minat, interest. Jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Sedangkan, menurut pengertian Yunani, pedagogik adalah ilmu menuntun anak yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pedagogik dipandang sebagai suatu proses atau aktivitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Menurut E. Mulyasa, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi yang pertama, kemampuan dalam memahami peserta didik. Yang kedua, kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat,
kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Yang kelima, kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi profesional. Pengertian kompetensi profesional. Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian, bertanggung jawab, dan setia pada pekerjaannya tersebut. Kata profesional merujuk pada hal yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan dan kinerjanya dalam melaksanakan pekerjaan. Guru profesional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Di dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir C menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, penguasaan pada standar kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, melakukan kegiatan reflektif secara berkesinambungan dalam yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan. Yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Ruang lingkup profesional guru. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi yang pertama, memiliki kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan landasan kependidikan baik psikologis, fisiologis, sosiologis, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan teori belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi pelajaran yang diampunya. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat, media, dan sumber belajar. Yang keenam, memiliki kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan program pembelajaran. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam membentuk kepribadian peserta didik. Syarat atau kriteria guru profesional. Adapun syarat dan kriteria guru profesional sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, menguasai bidang yang ditekuni. 3. Kompetensi personal. Kompetensi personal guru merupakan kondisi yang harus diwujudkan secara optimal sebagai upaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Semakin baik kompetensi personal guru, akan semakin dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kompetensi personal guru akan berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Kemampuan guru menampilkan kompetensi personal secara optimal akan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga akan mendorong siswa terus belajar dengan baik. Kompetensi personal guru dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijelaskan bahwa kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi komunitas di sekolah dan berakhlak mulia. Menurut Wiono, 2009, menyatakan kompetensi personal guru mencangkup yang pertama, penampilan sikap positif terhadap tugasnya sebagai guru dan terhadap situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman, penghayatan,
Dan penampilan nilai-nilai seyogianya yang dianut oleh guru. Yang ketiga, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswanya. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan pemikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tugas-tugas sosial dan hasil-hasil yang bernilai. Sehingga, kompetensi sosial dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan perubahan dalam suatu interaksi sosial, serta senantiasa memelihara hubungan sosial dengan orang lain dalam berbagai situasi. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: yang pertama, berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat yang santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Dapat kita simpulkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Untuk menjadi seorang guru, baik ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi personal, dan yang keempat, kompetensi sosial. 4 kompetensi tersebut harus dimiliki seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.